Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, di situ ada salah satu riwayat mengatakan, man shalla sunnatal fajri fi baitihi yuwassa'u lahu rizquhu wa yuqallul munaza'atu bainahu wa baina ahlihi wa yuhtamu lahu bil iman. Barang siapa yang sholat sunnah fajar qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, dengar adzan sholat sunnah, setelah adzan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, maka akan diluaskan rizkinya. Kalau di sini keterangannya sholat sunnahnya di rumahnya, karena sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Kata Rasulullah, sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi illal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang itu di rumahnya. Sebaik-baik sholatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat fardu, kata Rasulullah. Kecuali sholat fardu. Sholat sunnah fajar ini dilakukan di dalam rumahnya. Karena apa? Agar rumah kita itu mendapatkan keberkahan. Rumah itu kalau banyak sholatnya, banyak sujudnya, banyak rukuknya, baca Qur'annya, diberkahi rumah tersebut. Kelihatannya biasa saja, sederhana, kecil, tapi begitu masuk rasanya bagaikan di surga. Jadi damai, tenang, sedikit konflik, pokoknya terasa. Ada rumah itu besar, megah, mewah. Begitu masuk nggak kerasan, panas hawanya. Keluar lagi nyari warung kopi. Nggak kerasan di rumahnya sendiri, padahal besar bangunannya. Rumah yang kurang berkah. Nah, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya, maka 1, diluaskan rizkinya, kemudian disedikitkan permasalahan-permasalahan, pertikaian-pertikaian, cekcok rumah tangganya, cekcok dengan pasangan hidupnya, suami istri, dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan siapa saja di lingkup keluarganya tersebut. Nah, ini fadilahnya. Fadilah sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Kalau kita bisa menjaga dengan rutin, apalagi setelah sholat sunnah menunggu sholat subuh, di situ kita membaca istighfarnya malaikat, tasbihnya malaikat, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, itu sangat-sangat luar biasa keistimewaannya. Jadi kalau ada yang merasa hidupnya lagi berantakan, masalah rizkinya susah, usaha begini susah, usaha begitu susah, masalah ekonominya ruwet, keluarganya ruwet, istrinya ruwet, suaminya ruwet, anaknya ruwet, semuanya sudah usaha begini juga, sudah konsultasi sama orang ini orang itu, gak ada perubahan. Coba sekarang caranya dirubah, kuatkan akhiratnya, jalankan perintah-perintah Allah, perbanyak amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah qobliyah subuh. Karena di dalam satu riwayat hadis dikatakan, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah yang paling dipegang kuat oleh Rasulullah. Ya, semuanya sunnah-sunnah rawatib dipegang kuat oleh Rasulullah, tapi yang paling kuat, di antara yang kuat adalah qobliyah subuh. Nah, itu sholatul fajri, rakaatul fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apa isi dunia? Ada jabatan, kekuasaan yang diperebutkan banyak orang, harta, kekayaan, rumah megah, mobil mewah, semuanya isi dunia kalah dengan 2 rakaat sholat subuh. Sholat sunnah, sholat wajib itu lebih hebat. Artinya apa? Pahalanya itu mengalahkan semuanya. Andaikan keutamaan sholat fajar ini ditulis hanya sholat fajar saja, sunnah fajar saja, itu bisa membutuhkan ribuan lembar dari kertas-kertas untuk menulis keutamaan-keutamaan. Di dalam hadis-hadis, kalau kita mendengar keutamaan ini, begini, itu baru cuplikan sedikit saja. Hanya sedikit saja cuplikan yang dikasihkan oleh Allah, bocoran oleh Allah, sedikit itu sebenarnya. Seandainya dibuka semuanya fadilah-fadilah itu, nggak muat itu satu kitab suci Al-Quran, nggak muat. Bagaimana surga keindahannya, bagaimana gelasnya mewahnya, bagaimana lantainya, bagaimana pelayanannya. Kalau kita akan mendapatkan keterangan, dia akan masuk dalam surga tanpa hisab. Satu keterangan. Bagaimana di dalamnya, keindahannya, kenyamanannya, itu nggak ditulis. Kebanyakan cukup singkat, tapi di situ maknanya sangat luas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat sunnah qobliyah subuh. Wa yuftamu lahu bil iman. Dan apabila seseorang itu rutin istiqomah menjaga 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, dia akan meninggal dunia dalam keadaan dengan beriman kepada Allah. Husnul khatimah. Jadi beruntunglah apabila ada orang yang di situ sudah rutin istiqomah menjaga qobliyah subuh, insya Allah tanda-tandanya dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Coba dirubah. Kalau memang ada yang berantakan hidupnya, banyak masalah, sudah berusaha menyelesaikan, nggak selesai-selesai, coba dikuatkan akhiratnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah jalankan, tambah dengan yang sunnah, khususnya sholat sunnah qobliyah subuh jangan sampai lewat. Kalau orang itu orang soleh, dia itu akan berpegang teguh, kuat, menjaga, mengintai waktu-waktu itu. Ikhwani rahimakumullah. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling nikmat yang saya rasakan, ya, yang paling nikmat, ya semuanya enak, nikmat. Yang paling nikmat adalah sholat jamaah subuh. Apalagi sebelum subuh sudah bangun, sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah, kemudian datang ke masjid, sholat jamaah. Itu sholat yang paling nikmat yang saya rasakan. Insya Allah yang sudah membiasakan para jamaah juga merasakan seperti itu. Tapi bagi yang belum biasa itu siksaan berat. Jangankan subuh, maghrib biasa aja berat, apalagi subuh dia harus bangun. Tanda-tanda orang itu beriman, dia menjaga sholat subuh, sholat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.